Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuli di segmen Cici Cuan. Nah, di episode sebelumnya nih kita udah ngobrol sama Bro Niko soal kira-kira sektor mana sih yang oke buat akhir tahun ini sampai semester 1 di 2026. Nah, terus di episode kedua ini ya, kalau belum nonton boleh dicek playlistnya. Kita udah belajar bareng bikin buka rekening akun saham. Nah, sekarang tinggal kita eksekusi nih, kira-kira saham mana ya yang menarik untuk dibeli. Nah, di episode kedua tuh kan gue buka rekening dari Ajaib Sekuritas. Nah, sekarang kita langsung masuk aja buat pilih-pilih saham yang kira-kira untuk enak buat kita investasikan. Masuknya kayak biasa, pilih kode atau misalkan kalau gue sih pakai fingerprint ya biar gampang gitu. Kadang suka lupaan anaknya. Nah, di Ajaib ini sebenarnya kan dia ada pilihan, ada yang Lite sama Pro. Nah, gue coba pakai yang Pro deh. Di sini ada beberapa fitur nih, misalkan ada watchlist, ada trending, top gainer, top loser. Ini sih sebenarnya cuman liatin aja apa sih saham-saham yang lagi trending, apa sih saham yang lagi naiknya kenceng, saham yang pelemahannya atau koreksinya paling dalam. Kalau watchlist itu sebenarnya bisa diedit sih, kayak saham yang kita mau lihat gitu. Nah, kalau turun lagi, sebenarnya si Ajaib ini ngasih beberapa pilihan nih, saham pilihan. Misalkan ada yang day trading, ada yang jangka pendek, sama jangka panjang. Sebenarnya ini bisa jadi referensi, tapi itu kan balik lagi, pahami risiko masing-masing. Misalnya kita ambil contoh yang day trading nih, dia ngasih 3 pilihan, yaitu ada Bank Mandiri, Java, sama Indosat. Kalau yang di jangka pendek, si Ajaib ini robotnya kasih rekomendasi Bumi Resources Mineral atau BRMS, ada BRI, ada Rukun Raja atau Raja. Nah, yang di jangka panjang ini ada Telkom sama BMRI. Mungkin kan kalau kita inget-inget lagi nih di episode sebelumnya atau yang belum nonton boleh dicek lagi videonya. Bro Niko nih ada rekomendasi sektor perbankan, sektor consumer, dan sektor energi. Kalau kita lihat dari rekomendasinya yang bisa kita lihat berarti antara BRI, Mandiri. Oke, coba kita lihat si Mandiri dulu kali ya. Nah, ini jadi mana nih chartnya? Nah, ternyata hari ini sih masih menguat ya. Di sini tuh sebenarnya kita juga bisa tarik nih chartnya, mau yang lihat berapa lama, misalkan seminggu terakhir atau sebulan terakhir, 3 bulan terakhir atau setahun. Nah, terus di sini kita bisa baca-baca nih. Kalau misalkan pemula kan bingung ya, ini apa sih? Ada open, ada high, low gitu segala macam. Terus ada running trade, ada segala macam. Mungkin untuk mempermudah sih ya, langsung kita balik ke fundamental aja sih, belajar. Kira-kira dia kinerja keuangannya gimana sih? Nah, kita bisa geser ke sebelahnya, kayak statistik. Nah, di sini tuh kelihatan tuh di kinerjanya si Bank Mandiri di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 belum keluar tahun ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kelihatan. Nah, kan kalau di sini kelihatan nih, oh ternyata di kuartal 1 2024 ke 2025 masih tumbuh nih, tapi di kuartal 2 dari 2024 ke kuartal 2 2025 ternyata si Bank Mandiri nih net income-nya turun. Terus kalau scroll lagi ada keterangan market cap-nya, ada valuasinya, PE segala macam. Nah, terus kalau kita geser lagi ada apa nih? Nah, kita bisa ngebandingin nih, misalkan tadi rekomendasinya ada Bank Mandiri sama BRI. Kita coba deh bandingin nah, di sini tuh kelihatan ada valuasinya perbandingannya. Si BRI berapa, ternyata PE rasionya lebih murah BRI nih. Salah, lebih murah BMRI, kebalik-balik dah tuh. Terus ada earning yields-nya ternyata tinggian Bank Mandiri, price book value-nya ternyata masih murahan Bank Mandiri. Kalau dilihat-lihat sih secara valuasi ya masih unggulan Bank Mandiri. Tapi kalau misalkan dilihat harganya 4.000 nih kayaknya nggak dicocok deh di kantong. 4.780 kalau beli satu lot itu hampir 400.000 lebih, hampir 500.000. Sedangkan gue cuma punya budget 100.000. Kayaknya kita cari saham yang lain aja deh. Nah, tapi sebelum beli saham yang lain, cari saham yang lain, kayaknya kita isi rekening dulu kali ya.
Caranya gimana? Gampang banget. Kita ke profil, terus pilih yang deposit, pilih yang rekening dana nasabah. Ini kan ada nomor rekeningnya nih, kita salin aja, terus kita buka ke bank kita masing-masing. Kalau gue kan pakainya BCA ya, jadi langsung ke aplikasi My BCA. Login kayak biasa, terus pilihnya transfer seperti biasa. Karena tadi rekening RDN-nya BCA, jadi transfer ke sesama BCA. Terus masukin, terus tinggal pilih. Karena kan budget kita cuma 100.000 ya. Karena itu uang yang bener-bener dingin buat gue, jadi 100.000 aja deh kita top up. Tinggal masukin PIN kayak biasa, tunggu transaksinya selesai. Oke, kita balik lagi. Udah langsung masuk, secepat itu nggak nyampe semenit, bahkan hitungan detik udah nyampe. Setelah di top up, langsung tuh kelihatan di sini ada total cash, ada buying power-nya berapa. Kan si Ajaib ini sebenarnya ada pilihan mau beli saham AS atau Indonesia, tapi kita beli saham-saham lokal aja kali ya. Nah tadi kan pilihannya di perbankan, konsumer sama energi. Tadi yang secara paling valuasinya murah antara Mandiri sama BRI masih murah Mandiri. Cuman kalau 100.000 ya nggak cukup ya. Coba kita lihat sektor lainnya, misalkan konsumer. Konsumer itu yang terkenal apa sih? Misalkan ICBP ya. Kita cari ICBP. Ternyata harganya masih 8 ribuan nih. Kalau beli satu lotnya, kan satu lot tuh 100 lembar saham ya. Berarti sekitar 800.000 ke 900.000. Ya nggak cukup dong modalnya. Atau sektor konsumer lainnya, misalkan Unilever deh, Unilever. Kita cari Unilever, diketik aja. Ternyata Unilever masih di 2.500-an, berarti nggak kurang, uangnya kurang. Nah sebenarnya ada satu saham yang menarik prospektif menurut gue ya, yaitu si Goto. Kita cek. Nah Goto ini hari ini lagi terkoreksi nih, dan harganya di Rp64. 63-64 rupiah. Kalau misalkan kita beli satu lot tuh cuman 6.400 seharga uang parkir. Nggak ada yang, kalau naik mobil sih segitu ya. Kalau naik motor berarti bisa berapa kali parkir tuh? 4 kali parkir kali ya. Nah, ini kenapa menurut gue Goto menarik, karena di akhir-akhir ini dari awal bulan November itu tuh ada rencana dia mau merger lagi sama si Grab. Sebenarnya kan itu udah isu lama ya, tapi menariknya di isu yang kali ini dia merger ini tuh mau melibatkan Danantara. Nah, Danantara tuh kan lembaga si pengelola dana investasi punya negara ya. Itu kan isunya jadi menarik. Terus kalau dilihat dari chartnya ini, sebulan terakhir sejak ada isu itu sahamnya juga naik tuh. Naik lumayan lah. Dari harga yang 50 sekarang ke 60. Dan kebetulan hari ini lagi koreksi, jadi kayaknya oke deh. Tapi kalau kita lihat kinerja keuangannya gimana? Kalau kita lihat sih sebenarnya, kalau gue personal lihat, ya sebenarnya masih rugi. Ya wajar lah, karena kan ya perusahaan teknologi, dia butuh modal ekspansi gede, dia bakar uangnya banyak. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, sebenarnya tuh kinerja operasionalnya, EBITDA-nya tuh udah positif, which is itu bagus banget buat si ukuran perusahaan teknologi kalau dibanding-bandingkan dengan peers-nya. Apalagi kalau si Goto ini, kalau kita baca-baca berita segala macam, dia itu punya keunggulan di sektor keuangannya, di lini Goto Finansial. Nah, si Goto Finansialnya tuh kayak GoPay, itu kan penetrasinya udah lumayan besar tuh, udah masuk ke TikTok Shop, udah masuk ke Bank Jago, udah masuk ke ekosistem lainnya lah. Dan itu bisa jadi keunggulan sendiri menurut gue ya, dengan harga 64, terus ada rencana merger, terus kinerja operasionalnya dari EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA-nya, pendapatannya terus masih naik terus, prospeknya juga masih oke, kayaknya worth it, kayaknya boleh deh dicoba. Cuman gue sih sebenarnya sedikit agak ragu nih, karena kan biasanya si Goto harganya kalau kita lihat setahun terakhir tuh di 50 perak, tapi sekarang udah naik di 60. Takutnya nih tuh udah ketinggian sih.
Tapi kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Kita coba aja dulu kali ya. Nah, ini ada beberapa tipe order, itu market, limit, sama auto order. Kalau yang market ini jadi kayak ya kita beli di harga sesuai harga pasar. Kalau yang limit ini misalkan kita limit, nah itu ada pilihan kita mau beli di harga berapa sih. Nah, kalau yang limit ini sebenarnya nggak langsung match, nggak langsung dapat, nggak langsung bisa kebeli gitu. Nah, terus kalau yang auto order, ya udah auto order aja. Nah, terus kalau kita coba yang market aja, kayak nggak mau pusing mikirin berapa harganya gitu, karena kan gue juga belum paham ya, belum paham banget tuh soal teknikal, sebenarnya nggak paham sih malah. Nah, jadi kita coba beli, kan uangnya 100.000 berarti kita coba beli berapa lot ya? 10 lot kali ya? 10 lot, 10 lot masih 70.000, berarti tinggal kita beli. Oke, terus disuruh konfirmasi. Ada biaya transaksinya, jadi 70.184, beli. Nah, oke, lihat order. Nah, oke, jadi kan udah kelihatan nih, ini di riwayat transaksi, si Goto ini kita udah match, udah kebeli. Nah, kalau kita lihat di portofolio nih, kita geser, nah ini udah kelihatan tuh total aset kita di 63.000. Nah, itu ada beberapa pilihan tuh, reksadana 100.000, pilihan saham, oke. Nah, dan dari uang 100.000 itu ternyata kita masih bisa berhemat sekitar berapa tuh? Sekitar berapa ya? Coba kita cek di uang kita. Masih ada 35.000. Sebenarnya kalau mau dihabisin bisa, tapi ya jangan tamak-tamak dulu ya. Oke. Nah, ini kan udah beli, kita tunggu perkembangannya di video berikutnya. Nah, jujur gue nggak tahu, nggak punya ekspektasi apa-apa, harapannya sih bisa naik, cuman agak sedikit ada keraguan, tapi kita lihat apakah masih bisa cuan, karena sentimennya kayaknya masih bagus nih. Nah, kita tunggu di episode berikutnya, gue ngobrol bareng sama analis, kira-kira pilihan gue nih udah tepat belum ya? Apakah udah waktunya jual, atau misalkan malah ya udah tunggu aja, siapa tahu masih bisa naik. Sampai jumpa di episode berikutnya, ikutin terus kira-kira Goto gue bakal naik atau enggak nih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.